Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kembali dengan saya Bung Ropan. Jurgen Klopp, sang arsitek dari The Reds Liverpool, sudah mewanti-wanti tim asuhannya, Jordan Henderson dan kawan-kawan, untuk tetap hati-hati, mewaspadai kebangkitan dari si kapal selam kuning ini, The Yellow Submarine, Villarreal. Karena Villarreal tidak punya jalan lain. Jika ingin menuju ke final langsung, mereka harus bermain secara ofensif. Memang terasa sulit buat Villarreal karena menghadapi tim yang sangat kuat dengan gegenpressingnya yang dilepas oleh seorang Jurgen Klopp. Tapi Unai Emery harus bisa melakukan ini karena tidak akan cukup buat mereka hanya dengan bertahan total seperti di Anfield, kemudian mereka melancarkan serangan-serangan balik. Ini tidak akan bisa menang kalau mereka ingin mencetak 3 gol di gawang Alisson Becker. Karena hanya dengan demikian mereka akan menuju ke Stade Frank di Paris untuk bertanding di final melawan antara pemenang Madrid dan City. Jadi ini duel leg kedua ini tetap dianggap berbahaya bagi Liverpool menurut Jurgen Klopp. Istilahnya mereka harus tetap siaga satu. Tidak boleh menganggap enteng atau terlalu percaya diri berlebihan, karena sudah dengan modal 2-0 ini serta-merta Liverpool cukup dengan hasil imbang atau kalah 1-0, 2-1 sudah langsung ke final. Klopp tidak mau melihat itu. Bagi Jurgen Klopp, dia menargetkan tim asuhannya harus menang, bermain di Stadion della Ceramica, markasnya Villarreal. Karena kalau juga bisa melihat, saya kira wajar apa yang dikatakan Klopp dalam jumpa pers bahwa dia menaruh respek yang tinggi terhadap pasukan Unai Emery ini dan melihat bahwa babak semifinal ini sangat penting, walaupun final itu memang berada di partai puncak yang penting tentunya. Tapi ini yang harus dilewati. Tidak ada final kalau mereka tidak bisa melewati babak semifinal. Ini panggung yang tetap menjadi sesuatu yang harus mereka lewati dan harus amankan. Makanya dengan 2-0 ini Klopp melihat, lupakan dulu itu. Sekarang mereka fokus menatap untuk menyelesaikan laga di markas Villarreal. Dan dia menuntut kemenangan. Dan Klopp tahu bahwa tim asuhannya, kalau bicara di UCL, di Liga Champions pada musim ini, Liverpool itu adalah tim terbaik yang sekarang sudah sampai ke semifinal ketika mereka dari fase grup tidak terkalahkan. Satu-satunya tim yang bisa lolos sampai ke semifinal yang belum kalah sampai saat ini. Termasuk tentunya mereka bermain dengan luar biasa. Bagaimana mencetak 15 gol di dalam laga tandang mereka. Ada 3 di fase grup dan 2 sudah mereka melakoni di babak knockout atau sistem gugur. Di fase grup mereka mengalahkan Porto bahkan dengan 5 gol. Sebelumnya juga mereka mengalahkan Atletico Madrid di Wanda Metropolitano dengan 3 gol. Mengalahkan Milan dengan 2 gol bertarung di San Siro di kota Milan. Dan mereka melaju ke babak gugur untuk mereka bisa mengalahkan Inter Milan di Meazza dengan 2-0 dan kemudian menghajar Benfica dengan 3 gol di Dalus. Jadi 15 gol ini adalah suatu hal yang luar biasa kalau bicara tandang mereka. Dan wajar mereka diunggulkan. Dan mereka sudah menyelesaikan pertandingan kandang di Anfield dengan clean sheet. Sekarang mereka menurut Klopp harus bisa menang. Harus bisa mencetak gol. Ini paling penting. Karena 1 gol yang dicetak oleh Liverpool, kalau Liverpool bisa melakukan ini di La Ceramica, ini akan bisa mengganggu konsentrasi dari anak-anak Villarreal. Karena walaupun mereka dalam hal melakukan attack tidak sebagus Liverpool, namun Liverpool harus tetap siaga di sini. Kenapa? Karena kalau kita juga melihat laga kandang dari Villarreal sejak Desember tahun lalu dalam 12 pertandingan mereka di semua kompetisi, Villarreal itu belum kalah kalau bermain di markas mereka, di kandang mereka. Inilah yang menjadi pertimbangan pemikiran dari Jurgen Klopp yang menuntut mereka tidak boleh main aman. Artinya cukup dengan imbang.
mereka sudah lolos. Ini berbahaya karena lawan lagi termotivasi. Ya, harus antisipasi mereka bisa bangkit di saat mereka menjamu Liverpool. Makanya dibutuhkan 1 gol ini, 1 gol cepat dari Liverpool. Atau di babak pertama mereka harus bisa membuat gol. Sehingga membuat lawan itu dengan menggoyang mental mereka. Mereka juga harus bisa keluar dengan tidak fokus bermain, mereka akan bisa dihajar oleh Liverpool. Bahkan di babak kedua bisa ada tambahan 2-3 gol yang Liverpool bisa lakukan. Itu yang selalu dimainkan oleh Klopp ketika mereka tandang. Makanya selalu mereka tandang itu menang tidak pernah dengan 1-0. Pasti di atas 1 gol. Karena Liverpool selalu bisa mencetak gol. Ketika lawan coba untuk keluar karena merasa bermain di kandang, apalagi didukung dengan motivasi penonton, atmosfer penonton yang luar biasa, biasanya tuan rumah akan bisa keluar dan Liverpool menunggu ini. Dan makanya Liverpool selalu bisa menang. Ini yang kita akan lihat nantinya pada dini hari, Rabu dini hari. Bagaimana respon yang akan dilakukan oleh Emery dengan tim asuhannya untuk meladeni Liverpool. Bagaimana cara Klopp untuk bisa melihat ini? Apakah starting 11 dia akan tampilkan sama seperti di Anfield? Karena kalau di Anfield kita sudah tahu di mana Klopp melepas itu Alisson Becker, kemudian ada Trent, ada Robo, ada Konate dan VVD, di tengah ada Fabinho, Thiago dan Hendo, di depan Salah, Mane dan Luis Diaz. Apakah Diaz tetap akan dimainkan sehingga tidak ada perubahan di dalam starting 11 Klopp saat mereka main leg kedua? Atau Diaz dimainkan di babak kedua? Kalaupun ada pergantian ini pasti satu nama yang masuk adalah Diogo Jota. Dan Jota bisa bermain di kiri atau Mane dipindahkan bermain di sisi kiri dan Jota masuk ke tengah, Salah tetap di kanan. Ini formasi yang terbaik. Di tengah tidak akan tergoyahkan dengan Thiago, Fab dan Hendo. Dengan Matip akan cadangan, sekarang akan giliran bagi seorang Konate. Karena Konate ini salah satu bek yang bagus melawan Benfica 2 kali dia bisa membuat gol dengan sundulan kepala, memanfaatkan dari sebuah set piece. Dan Liverpool secara total di kompetisi UCL musim ini sudah membuat 27 gol kalau dihitung dari fase grup, di mana mereka tidak kalah dalam 6 pertandingan. Itu sampai dengan babak perempat final sudah 27 gol. Artinya ini tertinggi ketiga di UCL musim ini setelah Bayern Munchen dengan 31 gol dan posisi kedua ditempati oleh Manchester City dengan 28 gol. Munchen sudah tersisi. Kalah di perempat final dari Villarreal, dan sekarang City ada di atas. Di antara 4 semifinalis itu City menjadi pencetak gol dengan 28 gol dan Liverpool 27 gol. Real Madrid yang akan dihadapi City nantinya di Santiago Bernabeu pada Kamis itu 25 gol mencetak semua dari babak awal ya, fase grup sampai di knockout. 25 gol. Dan urutan paling bawah Villarreal. Villarreal itu hanya mencetak 18 gol sejauh ini. Tetap apa yang dikatakan Klopp bahwa mereka harus siaga satu untuk menjaga kebangkitan, merespon kebangkitan dari tuan rumah ini penting sekali. Dan Klopp meyakini tim asuhannya pasti bisa mengatasi Villarreal dan mereka akan melaju ke babak final. Salah menjadi pencetak gol terbanyak bagi Liverpool, 8 gol. Bukan tidak mungkin Salah akan membuat gol lagi. Termasuk dengan Mane yang sudah membuat 4 gol sejauh ini. Karena kita belum tahu apakah kondisi Firmino ini fit untuk bisa dimainkan. Kalau dia tidak mainkan, tidak masalah. Karena Firmino sejauh ini adalah orang kedua setelah Salah yang menjadi pencetak gol terbanyak buat Liverpool kalau bicara di UCL. Pemain Brasil ini sudah mencetak 5 gol. Kemudian dengan Mane 4 gol. Selebihnya ada Konate 2 gol. Dan satu gol itu dibagi bersama oleh Origi, Luis Diaz, Diogo Jota, Trent Alexander-Arnold yang juga bisa membuat 1 gol, Hendo 1 gol yang ada di sana, kemudian dengan Keita 1 gol, Thiago 1 gol, tinggal Fab yang belum membuat gol kalau bicara di UCL. Jadi semua pemain Liverpool sebenarnya bisa membuat gol. Ya, siapapun yang akan dimainkan oleh Jurgen Klopp. Nah, kalau bicara dengan Villarreal, kalau Villarreal bermain ingin dengan attacking, saya sudah bicara di video saya kemarin, ya, bagaimana mereka agak kesulitan dihadapi dengan dilematis ya, mau bertahan mereka butuh gol, mereka harus bisa menang, main dengan terbuka menyerang akan berbahaya karena yang mereka melawan dengan Liverpool yang sangat kuat di lini serang, tetapi tidak ada pilihan lain. Kalau mereka ingin membuat gol, harus memenangkan pertandingan, harus memilih opsi
keluar menyerang. Ini habis-habisan, hidup mati buat mereka, karena ini pertandingan terakhir buat Villarreal. Mereka kalah 1, kalah 2, atau kalah 3, sama aja. Mereka harus bisa menang. Harus bisa menang dengan paling tidak 2 gol untuk memaksakan perpanjangan waktu sampai ke adu penalti. Atau menang dengan 3-0 untuk langsung lolos. Jadi mereka memilih bukan untuk imbang. Menang atau kalah. Itu pilihan bagi The Yellow Submarine. Itu yang harus menjadi opsi terbaik bagi Unai Emery. Kalau mereka memilih untuk menang, di depan itu saya sudah bilang kemarin, harus ada 3 pemain depan yang bagus. Di gelandang, kalau mereka bisa pakai gelandang ya, dengan posisi menyerang, ada Lo Celso, dan mungkin saja mereka pakai Trigueros yang bisa bermain di sini. Atau Paco Alcacer untuk mendukung Etienne Capoue dan Dani Parejo di tengah. Kalau memang ini harus dimainkan 3 pemain depan, ya tidak ada masalah bagi Unai Emery. Karena memang mereka butuh gol. Butuh kemenangan di sini. Mau Danjuma di depan atau Chukwueze, Moreno. Namun kabar terakhir bahwa Arnold Danjuma ini tidak ikut latihan. Dan dia masih tanda tanya untuk masih dilihat kebugaran dia, apakah dia bisa dipasang sejak awal atau main di babak kedua. Karena tidak begitu fit. Kalau Danjuma tidak ada, berat bagi Villarreal untuk menerobos masuk ke jantung pertahanan Liverpool yang dikawal oleh VVD, Konate, Trent, dan Robo. Apalagi Liverpool punya seorang penjaga gawang terbaik mereka yang sangat kuat dengan Alisson Becker. Karena Arnold Danjuma ini adalah pencetak gol terbanyak bagi Villarreal di UCL. Dia sudah sejauh ini membuat 6 gol. Kalau Chukwueze ini kan baru 2 gol yang dibuatnya. Jadi sangat rugi buat Villarreal kalau tanpa seorang Arnold Danjuma. Dan ini menguntungkan karena tidak ada ancaman yang berbahaya. Paling hanya ingin mengawasi Chukwueze di sana. Dan kita bisa melihat di Anfield saja Chukwueze tidak bisa berkembang, frustrasi, dan akhirnya harus ditarik keluar karena sulitnya dia untuk bisa mendapat pasokan bola dari tengah untuk masuk ke dalam kotak penalti Liverpool sangat berat, sehingga Emery harus menarik dia keluar. Nah, kalau dengan Chukwueze sendiri atau dipasangkan dengan Moreno atau entah di sana dengan seorang Giovanni Lo Celso yang masuk, memang tidak sebagus kalau mereka punya seorang Arnold Danjuma yang sangat baik di garis depan. Dan pertahanan juga bagi Pau Torres, Raul Albiol, Estupinan, Void yang berada di belakang. Ini tetap harus hati-hati. Bagaimana mereka harus bisa meredam terutama kekuatan Liverpool yang datang dari 2 sisi flank yang sangat kuat. Dan pasti sudah diketahui oleh Unai Emery. Cuma memang ini kuat. Bukan hanya Salah dan Mane atau Luis Diaz kalau dimainkan lebih awal yang kuat dari sisi kiri dan kanan Liverpool, tapi bagaimana Trent dan Robo ini sangat baik sekali di dalam mereka memegang bola dan kemudian ikut mendukung serangan. Ini yang membuat pertahanan dari Villarreal harus betul-betul fokus, tidak boleh lengah. Ini bisa pasti kalau mereka lengah membuat kesalahan sedikit, mereka dihabisi oleh pemain-pemain Liverpool. Kita akan lihat duel yang akan berlangsung. Bagaimana menurut Anda? Berapa skor akhir dari duel antara Villarreal dan Liverpool? Anda akan mendapatkan giveaway dari saya. Jika menebak dengan baik, tentunya dari banyak jawaban kita akan undi nantinya untuk mendapatkan 1 buah sendal. Ini sendal Porto Black dan juga ini sendal Columbia Black yang akan Anda dapatkan juga. Dan ini ada sendal-sendal juga yang bagus ya, yang bisa Anda lihat bersama dengan ini. Kemudian ada kaos yang akan Anda dapatkan ya. Anda dapatkan kaos ini semua dari Leones. Ini produksi Leones, persembahan dari PT SKA Prima Eva ya. Buat Anda, silakan Anda bisa menebak, memberikan analisa Anda, komentar-komentar Anda yang santun, dan kita akan lihat nantinya siapa yang akan benar. Sampai di sini pembahasan saya untuk preview laga antara Villarreal yang akan menjamu Liverpool di leg kedua semifinal UCL. Ciao.